realitas sosial sebenarnya, yaitu orang yang berperang dengan keimanan, motivasinya musuhnya tanpa motivasi yang jelas, ya. Maka karena ketakutannya itu membuat orang-orang yang nggak jelas motivasinya itu, jumlah orang mukmin ini 2 kali lipat, padahal realitanya ya enggak. Hanya seakan-akan tampak di benak mereka itu jumlah orang mukmin ini 2 kali lipat, ya. Sehingga mereka ketakutan, ya. Perang psikologinya mereka sudah kalah, ya. Jadi di sini rekan-rekan sekalian, orang tidak bisa menangkap ini, ya. Menangkap fenomena sosial ini. Orang nggak bisa menangkap kecuali la ibrotan li ulil absor. Kecuali orang yang memiliki pandangan, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki yang mau memahami, baru bisa melihat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat cerah dan berbahagia ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, waktu, energi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita, kajian kita seputar Al-Qur'anul Karim, ya, sebagai basis referensi utama dalam kita beragama ini. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita berupa rizki, kesehatan, waktu, kesempatan hidup, keluarga, sahabat, lingkungan, teman-teman, sahabat, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, saling support untuk bisa selamat dan bahagia, serta sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas lagi satu topik yang menarik, ya, tentang sebuah kata di dalam Al-Quran yang menarik untuk dieksplor, ya, terkait dengan realitas kita sehari-hari dan juga memang ada di dalam Al-Quran, yaitu adalah kata ibroh. Ya, sering kan kita mendengar itu, kita ambil ibrohnya, gitu ya. Kemudian saya itu insya Allah itu, ya, setiap hari menulis cangkir ibroh, ya. Lah, kali ini kita akan memahami ibroh itu, ya, tentu saja dari basis Al-Qur'anul Karim, ya. Kita tinjau dari kosakatanya dulu, kemudian dari ayat-ayat dulu, kemudian kita pahami apa sebenarnya ibroh itu, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, asalnya ibroh itu berarti melintas, ya, atau melewati, ya. Makanya ada istilah al-ubur. Jadi ubur itu orang yang menyeberangi sungai, gitu ya. Orang yang menyeberangi sungai, baik itu dia berenang maupun dia itu menaiki kapal, maka itu juga dari kata abaro itu. Al-ubur dari kata ibroh itu, ya. Jadi melintas dari satu keadaan ke keadaan yang lain itu disebut dengan ibroh, ya. Lah rekan-rekan sekalian, kemudian masih di kamus-kamus Arab itu, ya, Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran atau Lisanul Arab, ya, ada i'tibar dan ibroh, ya. Jadi i'tibar atau ibaroh biasanya seperti itu, ya. Kemudian memunculkan i'tibar, ya. Kemudian ibroh, ya. Nah, itu menunjuk pada i'tibar, jadi media, ya, atau sesuatu atau wahana, ya, yang menjadi media pada pengetahuan yang tidak tampak. Jadi media pada pengetahuan yang tidak tampak. I'tibar, ya. Ibroh itu adalah hasilnya, ya, atau pelajaran. Ya, jadi kalau i'tibar itu adalah prosesnya, jadi proses untuk mendapatkan ibroh, yaitu media, ya, yang menuju pada pengetahuan sesuatu yang tidak tampak secara kasat mata. I'tibar kemudian lantas menghasilkan, memunculkan atau
hasilnya adalah ibrah, yaitu pelajaran itu. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan mengambil ya beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menggunakan kata ibrah itu tadi. Ya, yang pertama kita akan buka di surat 3 ayat 13 berikut ini. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya telah ada tanda ayat bagi kamu pada dua golongan yang telah bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslim dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Jadi pada ayat ini Allah menggambarkan ya, ada orang yang berperang motivasinya itu adalah keimanan. Sedangkan musuhnya ini adalah motivasinya nggak jelas. Berperangnya untuk apa? Maka lantas orang-orang yang memotivasinya tidak jelas itu melihat orang yang beriman ini jumlahnya 2 kali lipat. Ya, yang lantas membuat keder orang-orang kafir itu, membuat takut orang-orang kafir itu, membuat khawatir orang-orang kafir itu. Jadi mereka sudah takut ya sebelum berperang. Ya, ini dalam psikologi ya terkenal dengan apa? Perang psikologi namanya. Jadi keder, takut, khawatir sebelum berperang. Ya. Di sini rekan-rekan sekalian sebenarnya Allah menggambarkan adalah fenomena sosial. Ya. Realitas sosial sebenarnya, yaitu orang yang berperang dengan keimanan, motivasinya musuhnya tanpa motivasi yang jelas, ya. Maka karena ketakutannya itu membuat orang-orang yang nggak jelas motivasinya itu jumlah orang mukmin ini 2 kali lipat, padahal realitanya ya enggak. Hanya seakan-akan tampak di benak mereka itu jumlah orang mukmin ini 2 kali lipat, ya. Sehingga mereka ketakutan, ya. Perang psikologinya mereka sudah kalah. Ya, jadi di sini rekan-rekan sekalian, orang tidak bisa menangkap ini, ya, menangkap fenomena sosial ini. Orang nggak bisa menangkap kecuali la'ibratan liulil absar, kecuali orang yang memiliki pandangan, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki yang mau memahami, baru bisa melihat itu. Ya, itu kan tidak tampak itu. Pelajaran itu tidak tampak, hanya teks saja, ya. Nah, ini bagi orang yang nggak mau memahami ya tentu saja tidak akan bisa itu melihat fenomena itu, apalagi pelajarannya, apalagi lantas menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Lagi yang kedua rekan-rekan sekalian, kita bisa membuka di surat 12, di surat Yusuf ayat 111 yang juga menggunakan kata ibrah ini. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada sejarah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran sangat jelas di sini menggambarkan ya bahwa laqad kana fi qasasihim ibratun, yaitu di dalam sejarah, di dalam kisah-kisah sejarah itu ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Ya. Rekan-rekan sekalian, jelas di sini sejarah, kisah-kisah, tentu saja sejarah yang benar-benar realita yang benar-benar terjadi ya. Jadi bukan ada memang ya cerita-cerita, kisah-kisah yang itu mitos, yaitu legenda, yaitu fiksi, yaitu fiktif. Ya tentu saja bukan itu. Ya, itu hanyalah fiksi saja, hanya fiktif belaka. Sinetron-sinetron yaitu fiksi belaka. Tetapi yang disebut oleh Al-Qur'an ini adalah realita yang disebut dengan sejarah itu, ya. Sejarah itu apa? Tokohnya nyata, waktu dan tempatnya nyata, settingnya itu ya, alurnya juga nyata, kejadiannya juga nyata.
Maka di situ kata Allah, sejarah itu ada pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Tentu saja kalau orang tidak menggunakan akalnya untuk memahami, ya tidak akan paham itu, tidak akan tahu realita itu, sejarah itu, ya tidak bisa mengambil ibrohnya. Ya lantas ya nggak bisa dia melihat realita itu. Ya bahkan jangankan yang jauh-jauh, sejarah ketika masa Nabi, ya sejarah masa nabi-nabi sebelumnya, umat-umat terdahulu. Jangankan itu, yang dekat-dekat dengan orang itu kalau nggak menggunakan akal untuk memahami, ya nggak akan paham, nggak akan bisa melihat itu. Ya, bahkan sebenarnya sejarah atau pelajaran atau ibroh itu bisa diambil dari kisah-kisah atau sejarah orang-orang terdekat kita. Misalkan orang tua kita, ya, bapak ibu kita, kakek nenek kita, paman kita mungkin, tetangga kita, teman-teman terdekat kita. Itu adalah realita yang sudah mereka alami gitu ya. Lantas nasib apa yang mereka raih? Apakah sesat ataukah mendapat petunjuk, selamat ataukah celaka, bahagia atau menderita, sukses atau gagal, sakit-sakitan atau sehat, panjang umur atau pendek umur? Itu semuanya adalah pelajaran, hasil dari mengambil pelajaran itu, kemudian yang baik ya di ATM, amati, tiru, modifikasi ya, sehingga hasilnya akan baik juga insya Allah. Yang buruk ya nggak usah dilakukan, nggak usah diulangi lagi, sehingga celakanya, nerakanya nggak terulang lagi bagi anak, cucu dan seterusnya. Itulah adalah pelajaran rekan-rekan sekalian. Jadi pada sejarah ya itu pun ada pelajaran ya. Tentu saja ini kalau orang nggak bisa atau nggak menggunakan akalnya untuk memahami, nggak akan kelihatan itu. Ya, peristiwa itu nggak akan kelihatan, pelajarannya nggak akan kelihatan. Maka bisa kita lihat di sekitar kita ya. Kenapa ada orang yang sakit-sakitan, ada orang yang sehat, ya, ada orang yang celaka, ada orang yang bahagia, gitu ya. Ada orang yang penuh dengan penderitaan, ada orang penuh dengan keselamatan, kebahagiaan, ya, kesuksesan dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Itu adalah proses mengambil pelajaran dari kejadian sekitar atau sejarah itu, ya. Ini menarik rekan sekalian ya. Orang-orang yang menggunakan akal sehatnya akan mengambil pelajaran itu, akan melakukan proses i'tibar, kemudian hasilnya adalah ibroh itu. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita ambil lagi satu ayat di dalam Al-Quran di surat 16, surat An-Nahl ayat 66. Wa innalakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Di ayat ini Allah menceritakan sangat gamblang untuk kita realitas hewan-hewan atau binatang-binatang, ya. Jadi yang tadi itu sejarah kejadian masa lalu, ya. Kali ini adalah binatang-binatang ternak sekitar kita, ya. Ini kalau orang nggak berusaha memahami menggunakan akal sehatnya, nggak akan tampak itu pelajaran di binatang ternak itu. Bagaimana diceritakan di situ Allah memberi rezeki kita berupa susu itu. Ya, sapi perah kita kalau kita perhatikan itu kan diperas ya, bahkan sampai membuat karyawan mempekerjakan banyak orang ya. Kemudian susunya itu diperas nggak habis-habis, diminum oleh sekian banyak manusia. Itulah cara Allah memberi rizki kepada kita. Di ayat yang lain Allah mengatakan memang bahwasanya rizki itu seluruh di muka bumi ini itu untuk kita, untuk manusia. Ya, salah satunya Allah memberi pelajaran, memberi ibroh di dalam binatang ternak, yaitu susunya itu, ya, susu sapi perah itu. Perhatikan bagaimana Allah memberi rezeki kepada kita. Kalau hanya untuk anak sapi, susunya sapi itu sudah terlalu banyak itu, nggak habis-habis itu, sudah sangat berlebihan bahkan kalau hanya untuk anak sapi. Tetapi enggak, Allah itu memberi susu sapi itu untuk manusia, bukan hanya untuk anak sapi, tetapi untuk manusia. Itulah pelajaran rekan-rekan sekalian, inilah ibroh ya.
Sekali lagi, kalau orang tidak menggunakan akal sehatnya untuk berusaha memahami itu, nggak akan bisa menangkap pelajaran itu. Orang itu nggak akan bisa melakukan proses i'tibar kalau dia tidak menggunakan akal sehatnya yang lantas menghasilkan ibrah. Ya, ibrah, pelajaran yang lantas bisa membuat ketakjuban bagi kita. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengatur semesta ini begitu teraturnya, begitu luar biasanya. Ya, maka tidak mungkin akal sehat kita menyimpulkan ini terjadi kebetulan, itu tidak mungkin. Maka lantas menyimpulkan akal itu bahwa memang mesti ada pengatur yang maha kuasa yang mengatur kehidupan yang begitu teratur ini. Itulah rekan-rekan sekalian. Jadi menggunakan akal sehat, menggunakan berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah itu, ya, melakukan proses i'tibar dan hasilnya adalah ibarah, ya. Kemudian kita memahami itu yang lantas kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.